Setelah pertandingan selesai, supporter dari Madiun bilang kepada bonek kan, selamat jalan bonek mania, selamat jalan bonek mania. Kemudian dibales sama bonek, kami tunggu di Surabaya, di Surabaya. Jadi persaudaraan erat di situ. Masih bernyanyi, saya memutuskan 4 orang, saya Mas Sinyo, Mas Sinyo ini Mas Alsa ya, Mas Sinyo, saya Mas Sinyo atau Mas Alsa ini, Mas Rino sama Mas Johan untuk ke parkiran dulu. Kita keluar dulu, biar gak serobot-serobotan, kita keluar. Akhirnya Mas Johan sama Mas Rino masih foto-foto sebentar, beli-beli lumpia sebentar ya, beli-beli jajan di sana sebentar. Nah kagetnya Mas Alsa, Don mana iki helmku? Tadi yang sore tadi kejadian sepedanya Mas Johan mau hilang, sekarang helmnya Mas Alsa yang hilang. Asli hilang ini. Kalau tadi kan sepeda gak jadi hilang. Ini helm yang hilang. Tadi Mas Alsa bawa helm INK ya, ada kopiah. Tadi dia itu kalau berangkat itu selalu pakai kopiah terus pakai helm. Biasalah anak pondokan. Pakai kopiah, pakai helm, ditaruh lah situ di sepeda saya. Helmnya hilang, kopiahnya ada di spion. Helmnya hilang, INK. Ya wis. Akhirnya ya apa iki Don? Jombo. Tapi aku juga wani. Lek teko Madiun balik Surabaya gak helme. Aku bilang gitu. JPI ta? Waduh sah. Wis gak apa JPI yo. Iya JPI. Akhirnya berinisiatif untuk kehilangan helm, mengambil helm. Ini jangan ditiru ya dulu ya. Kemudian saya lihat dari jauh. Dari parkiran, Mas Alsa merapat ke sepeda saya. Kemudian melirik kanan, melirik kiri. Pura-pura kencing. Kan parkirnya kan menghadap tembok. Jadi pura-pura kencing di tembok. Habis kencing, helmnya orang. Nah ini mau nakal tapi punya hati. Ini Mas Alsa, Mas Sinyo. Helmnya itu bukan helm yang lebih bagus diambil enggak atau sepantaran enggak. Cari helm yang original, Honda. Helm Honda hitam itu punyanya orang di sebelah. Kan ada sepeda saya di sebelah sepeda punya orang, ada helm hitam. Nah itu diambil, ditaruh bawah dulu. Gak langsung dipindahin, ditaruh bawah dulu, dia pura-pura kencing lagi. Nah saya lihat dari jauh, loh kok ada orang jalan. Jadi Mas Asal di sini, ini pedanya ini Mas Alsa ya. Ada orang jalan dari sini, dari jalan. Nah kemudian orang itu bilang, saya nggak tahu bilang apa. Intinya kalau setelah pas perjalanan dia cerita Mas Alsanya, helmku kok nanisor ya gitu. Helmku kok dibawa ya katanya orang itu. Oh iya Pak, helmnya jatuh. Mas Alsa bilang gitu. Ini Pak, monggo Pak, helmnya Pak. Jadi nggak jadi nyuri helm, orangnya langsung pakai helm langsung jalan sepedanya. Jadi nggak jadi nyuri helm, langsung aku ketawa dari jauhan. Ya ini paling gagal. Akhirnya aku ngode, yang lain gitu. Mas Alsa bilang gak usah gitu. Akhirnya nggak jadi colok helm dulu. Jadi perjalanan dari Madiun, Stadion Madiun sampai Surabaya, Mas Alsa nggak pakai helm. Udah. Selama perjalanan kita kudu ketawa ya, kudu takut ya, kudu ya apa merasa salah gitu. Mau nyuri helm gak jadi, kehilangan helm mau nyuri helm gak jadi, ya wis lah gitu. Akhirnya gak lama senior BMP datang sampai parkiran, kita baris bareng pulang. Ada sekitar 20 orang lah, 10 sepeda motor lebih lah kalau gak salah itu, 12 sepeda motor kalau gak salah itu. Itu iring-iringan sampai ke perjalanan balik ke Madiun lewat Alas itu apa, Staruban kalau gak salah itu ya, Alas. Di situ ada pom bensin sebelah kiri, kalau arah pulang dari Madiun pom bensin sebelah kiri itu ada elep yang tiba-tiba berhenti dan boneknya keluar semua gitu loh. Kita kaget, tak pikir ada apa. Ternyata dikonfirmasi mereka kena lemparan batu di saat di hutan. Nah ini saat di hutan berarti ada yang benar-benar mau menyweeping kan, mau menyweeping di situ. Akhirnya salah satu senior dari BMP itu bilang kepada kita semuanya, "Us, ayo lanjut aja." Karena apa? Kita banyak anak kecil-kecilnya gitu, masih anak yang sekolah-sekolah. Lanjut aja pakai sepeda motor, lanjut. Kita lanjut. Kemudian setelah keluar dari hutan ada yang namanya warung itu loh, warung-warung yang ibu-ibu itu banyak itu. Nah di situ akhirnya mampir dulu makan. Mereka mau makan kan sekitar 20 orangan, tetapi piringnya itu maksudnya nasinya itu sisa sekitar 8 atau 11 piring gitu loh, nggak semuanya. Saya akhirnya gandeng sama salah satu senior BMP, saya nggak nyebut nama ya, salah satu senior. Pinter sekali dia langsung omong-omongan kali yang ibu penjual. Terus pembantunya itu ngelayani yang teman-teman buat makan. Nah salah satu mas
Mas ini ya, Mas ini saya nggak nyebut nama. Mas ini itu ngobrol, Bu, kopi Bu, ya. Apa Don? Tanget Mas, yo tanget. Makan apa namanya telur asin. Habis 4 kalau nggak salah itu makan roti gitu. Dijak ngobrol ibunya itu, dijak ngobrol teman-teman, dijak ngobrol nyaman sampai senyaman-nyamannya. Akhirnya apa? Waktu pembayaran mereka teman-teman kan urunan yang makan, urunan buat bayar. Mas Adi digratisin sama saya. Karena apa? Faktor nyaman. Di situ Mas Adi ngajarin ke saya, kalau kamu bisa menyamankan orang, kamu akan mendapatkannya. Ya dari situ akhirnya Mas Adi dia gak bayar gitu loh. Dia makan telur asin sampai 4 roti, kopi atau teh hangat saya gak bayar, gratis gitu loh. Sama ibunya digratisin, entah karena ibunya takut, entah karena nyaman. Cuman ibunya berpesan seneng gitu loh. Ada teman-teman datang ke sini rame seneng gitu. Tapi teman-teman yang makan tetap bayar gitu. Nah akhirnya setelah makan kita lanjut perjalanan. Nyampe di Nganjuk, Nganjuk nyampe di Jombang, Jombang nyampe di Mojokerto. Di situ kita pamitan sama gerombolan dari teman-teman seniornya Bonek Merah Putih ya BMP. Mas aku arahnya ke Mojokerto kota, jangan kan Krian. Sama lurus mawon kula belok kiri. Oh ya wes kalau gitu ya hati-hati ya ya. Jadi kita akhirnya lepas dari teman-teman gerombolan. Kita cuma nyisakan 2 orang, 2 sepeda motor ya, 4 orang. Saya sama Mas Alsa goncengan, sama Mas Rino sama Mas Johan. Masih beriring-iringan nyampe di Mojokerto kota, saya sudah sepet moto ini. Sudah ngantuk pada saat itu masuk Mojokerto kota itu sekitar jam setengah 1 malam ya. Karena pertandingan selesai malam. Sekitar jam setengah 1 lah, jam 1-an lah malam. Udah gak kuat, Alsa tak suruh gonceng juga katanya udah ngantuk berat. Akhirnya Mas Johan sama Mas Rino kan masih kuat, oper. Mas Johan gonceng saya, Mas Dino gonceng Mas Alsa. Gantian. Lewat yang ini loh dulur yang kali-kali yang arah Legundi ya apa jalan apa itu namanya lah lupa lah pokoknya. Lewat situ. Nah tiba-tiba saya kan digonceng sama Mas Johan pakai motornya Mas Johan. Banyak kempes yang belakang entah karena apes ya badan saya yang terlalu kurus mungkin. Akhirnya kempes ya wis kita pelan-pelan. Tak bilangin Mas Johan nyurung taju, ayo disuruh ayo, nggak usah Mas, tumpaki aja, ya wis, tumpaki lah. Nah, perjalanan panjang itu tadi ada tambal ban itu ada tapi tutup semua jam segitu, sekitar jam 1:30 kan. Akhirnya ada salah satu tambal ban itu ada orang yang tidur di situ, tapi tambal ban kayak mobil gitu loh, truk gitu loh, gede. Akhirnya saya turun, berhenti. Terus saya bangunin, Pak nambal Pak. Langsung saya dimarahi di situ loh. Oh niku gak ero jam piro iki ngono. Saya dimarahi, "Oh nggih Pak, ngapunten." Akhirnya saya lanjut perjalanan. Dengan posisi yang sama ban belakang masih kempes. Akhirnya sampailah di Menganti. Di Menganti itu Mas Johan juga udah mulai ngantuk, Mas Sinyo Alsa itu sama Mas Dino juga mulai ngantuk. Wis napom sih ae lho istirahat sih. Di pom juga nggak ada musolanya ternyata. Wis raup sih ae. Ternyata toiletnya juga ditutup, nggak ada airnya di situ. Masa Allah jadi apes, bener-bener apes gitu loh. Jadi bener-bener apes dulur. Ketika kita keluar dari pom, toilet nggak ada ya. Terus kemudian mau istirahat sebentar nggak ada tempat. Akhirnya kita keluar. Nah di situ apes lagi, baru keluar berapa ratus meter dari pom itu ada kontainer itu yang putar balik di jalan raya gitu loh. Nah kita itu langsung dari ngantuk itu langsung kayak kaget gitu loh. Rasanya tuh kaget, bener-bener kaget dan mata ini langsung jreng hidup kembali gitu loh, kayak nggak ngantuk blas gitu loh. Jadi hampir saja saya masih teringat itu, saya masih teringat hampir saja kemunduran truk ya apa nasib kita itu. Bener-bener ngantuk kan. Alhamdulillah lah pokoknya masih selamat gitu. Langsung masih berjalan. Saya masih sama Mas Johan, kemudian Mas Alsa sama Mas Inyo sama Mas Rino jalan sampai Menganti lanjut. Nah di situ kita mampir dulu untuk makan. Karena kita udah nggak pakai jaket, Mas Inyo nggak pakai helm, hujanan. Sampai kedinginan terus belum kemasukan apa-apa ya kan. Soalnya pas di Madiun tadi itu juga kayak Mas Rino Mas Johan itu nggak sempat makan gitu loh. Cuman minum tok karena nasinya nggak dapet kan. Akhirnya ya wis lah makan dulu. Nah di situ bener-bener kondisi keuangan menipis.
nggak ada lagi, tinggal berapa uang gitu loh. Akhirnya kita 4 orang cuman pesen makan di warung bebek itu, kalau nggak salah seingat saya entah 2 piring atau 3 piring gitu loh. Kita makan bersama di situ. Wis pokoknya masukkanlah sedikit-sedikit gitu. Kita bayar, setelah itu selesai sambil layar-layar sebentar, sambil lihat foto-foto kita sebentar, yes kita lanjut jalan lagi. Singkat cerita akhirnya nyampe di Pondok Benowo Indah. Buat dulu yang tahu Surabaya Barat pasti tahu lah Pondok Benowo Indah. Nah, kamu saya kan di Semomi Moro Seneng sama teman-teman itu ya, tetanggaan semua kan di kampung Semomi itu. Kan kalau dari Pondok Indah ke Semomi kan nggak jauh sih, paling cuma berapa kilo gitu loh, 2 kilo paling nggak ya. Itu loh, tiba-tiba kan saya gonceng sama Mas Johan, gantian kan saya yang di depan sama Mas Johan ta. Nah itu loh, bannya di depan itu langsung kempes. Jadi saya sama Mas Johan itu depan belakang itu kempes, sepeda itu kempes semua ban itu. Akhirnya inisiatif ya wis lah, aku ban rek 3, saya Mas Inyu, Mas Dinu ban rek 3, Mas Johan sendirian. Mas Johan dengan posisi sepeda yang tanpa angin, gimana sih rasanya nggak pakai angin, pakai pelek tok itu, ya wis itu sampai Semomi. Dan akhirnya kita sampailah rumah dengan selamat. Nah, begitulah ceritanya dari perjalanan awal sampai akhir untuk mendukung Persebaya di Madiun. Banyak cerita yang dapat saya petik di situ. Yang pertama, usut punya usut. Salah satu dari kita semua itu ada yang tidak izin sama orang tua. Nah, pesan buat dulur-dulur, siapapun, buat saya pribadi, buat teman saya, baik kamu sudah dewasa, sudah kuliah, sudah kerja, apapun lah itu kamu posisinya, tetap pamitan orang tua kalau mau kemana-mana, apalagi mendukung Persebaya. Penting ini dulur ya. Takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu tadi gitu loh. Apesnya kita pasti ada. Itu yang pertama. Terus yang kedua, wis rek, kalau kamu, kalau kita, kalau saya nonton Persebaya, fokus nonton Persebaya. Nggak usah niat-niat yang lainnya. Kalau memang kehilangan, ikhlasin aja gitu loh. Jangan sampai niat ambil yang lain. Cerita helm yang hilang tadi itu sebuah pukulan dari Tuhan Yang Maha Esa mungkin. Kalau misalkan Mas Sinyo ya sama saya itu berhasil nyolong helm misalkan, nanti kedepannya kita akan seperti itu lagi gitu loh. Makanya dipetung sama yang di atas itu, wis kon nggak usah aneh gitu loh. Meneng aja, fokus delok Persebaya, gak usah liani gitu. Bukti ini toh juga pulang dengan selamat, alhamdulillah, nggak pakai helm ya toh. Terus ada jalannya sendiri gitu loh. Gak usah kamu harus mempersiapkan kemudian kamu harus merugikan orang lain, itu tidak perlu gitu. Di situ pembelajaran yang sangat luar biasa yang saya dapatkan di situ. Nah begitulah dulu ceritanya dari away days saya bersama teman-teman dan teman-teman bonek lainnya yang luar biasa memberikan sebuah cerita kenangan tandang rasa kandang, di mana stadion yang bukan milik kita, terus kemudian jalan raya yang milik orang banyak itu bisa kita rasakan gitu loh. Bener-bener hijau di sana, bener-bener wah iki tempatku gitu. Dimanapun kau berada, di situ kami ada karena kami bonek mania. Itu bener-bener terjadi di Madiun kala itu. Itu saja yang dapat saya ceritakan tentang review cerita saya bersama teman-teman. Bila dulur-dulur suka, jangan lupa terus ikuti channel Sahabat Wani, dan setiap Sabtu akan kita upload video-video terbaru cerita-cerita dari bonek, baik supporter-supporter lainnya. Dan buat dulur-dulur yang punya cerita-cerita menonton pertandingan bola ya, khususnya Persebaya ataupun yang lainnya lah, langsung aja DM di Instagram ini, Sahabat Wani 27. Itu Instagramnya saya pribadi, Instagramnya kami. Itu bisa di japri di situ, konfirmasi, nanti kita komunikasi langsung lewat handphone, saya temui atau saya komunikasi atau kita by phone atau by WA, ceritakan cerita-cerita sampean tentang perjalanan menjadi supporter. Nanti akan kita review dan kita ceritakan dan diupload di YouTube Sahabat Wani. Udah begitu aja ya dulur, terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Semoga kita semua sekali lagi berdoa dijauhkan dari segala penyakit dan wabah ini cepat berlalu, laga pertandingan sepak bola Indonesia kembali berlaga, dan sehingga kita bisa menjadi supporter-supporter yang bangga dengan tim kita sendiri seperti itu. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinyal Wani diakhiri.